Dengan adanya FNC ini tentang kabupaten nih, lagu saya Rindi ini. Lebih-lebih kami Kabupaten Sleman yang di daerah istimewa Yogyakarta itu tidak sebanding kemampuannya dengan daerah-daerah yang berbatasan atau menyangga kota-kota besar seperti di DKI, Tangerang, kemudian Kerawang lah itu pendapatannya tinggi sehingga ada FNC sih nggak terpengaruh itu. Tapi kalau seperti kami di Kabupaten Sleman itu betul-betul bantuan dari pemerintah pusat betul-betul kami harapkan. Oleh karena itu kami mohon terus diperhatikan untuk kebutuhan kami pun berusaha. Bantuan itu akan kami manfaatkan sebaik-baiknya dan kami pelihara betul sehingga apa yang penjenengan nanti hibahkan ke kabupaten ini betul-betul awet dan manfaat. Dan saya minta untuk Mas Rofik yang sekarang itu didoakan di pertanian ini bagaimana alat-alat bantuan dari pemerintah pusat itu manfaat dan awet. Untuk pemakaiannya betul-betul diperhatikan bagaimana pengoperasionalnya, kemudian bagaimana perawatannya. Dan betul-betul ini diperhatikan oleh Mas Rofik dan teman-teman sehingga nanti Mbak Titi pun nggak jelek, artinya ngasih betul-betul dimanfaatkan dengan baik dan di rumah. Selaku Ketua Komisi 4 DPR RI dan rombongan yang saya hormati segenap pimpinan Partai Gerindra mulai dari provinsi sampai ke kabupaten yang alhamdulillah bisa membersamai kunjungan beliau. Yang saya hormati rekan-rekan anggota DPRD baik provinsi maupun kabupaten dari Partai Gerindra yang alhamdulillah juga bisa menyambut beliau, kunjungan beliau. Yang saya hormati rekan-rekan keluarga besar di Dinas Pertanian Kabupaten Sleman, ini sampai ke teman-teman UPT ini, kemudian dari Kabupaten Uki Sleman yang alhamdulillah yang ini bisa menyambut kunjungan beliau dan hari semua yang berbahagia. Mari kita selalu bersyukur atas nikmat Tuhan. Hari ini kita dimudahkan menghadiri kegiatan ini dan kehormatan bagi kita semua atas kunjungan beliau. Mudah-mudahan berkah untuk kita semuanya, berkah persaudaraan, kemudian umur panjang, sehat, manfaat. Amin. Bapak yang saya hormati, tentu kami dari pemerintah Kabupaten Sleman dan masyarakat Sleman amat sangat bangga dan kehormatan atas kunjungan Mbak Titi. Nyun sewu kalau biasanya nyebut Mbak Titi dan ibu nih kerasa kalau biasanya pun Mbak Titi. Betul-betul berkata kita semuanya dan kunjungan beliau juga insya Allah membawa kemajuan pertanian di Kabupaten Sleman, yang mana Kabupaten Sleman ini juga ditugasi oleh pemerintah ketahanan pangan. Nah, oleh karena itu sekali matur nuwun dan mungkin ini jangan yang pertama Bu, tapi terus setiap tahun pasti kalau antu-antu kunjungan pun dan bantuan pun. Karena yang penting nih ya. Dengan adanya FNC ini tentang kabupaten nih, lagu saya Rindi ini. Lebih-lebih kami Kabupaten Sleman yang di daerah istimewa Yogyakarta itu tidak sebanding kemampuannya dengan daerah-daerah yang berbatasan atau menyangga kota-kota besar seperti di DKI, Tangerang, kemudian Kerawang lah itu pendapatannya tinggi sehingga ada FNC sih nggak terpengaruh itu.
Tapi kalau seperti kami di Kabupaten Sleman itu betul-betul bantuan dari pemerintah pusat betul-betul kami harapkan. Oleh karena itu kami mohon terus diperhatikan untuk kebutuhan kami pun berusaha bantuan itu akan kami manfaatkan sebaik-baiknya dan kami pelihara betul sehingga apa yang penjenengan nanti hibahkan ke kabupaten ini betul-betul awet dan manfaat. Dan saya minta untuk Mas Rofiq yang sekarang itu didoakan di pertanian ini bagaimana alat-alat bantuan dari pemerintah pusat itu manfaat dan awet. Untuk pemakainya betul-betul diperhatikan bagaimana pengoperasionalnya, kemudian bagaimana perawatannya. Saya betul-betul ini diperhatikan oleh Mas Rofiq dan teman-teman sehingga nanti Mbak Titi pun nggak jelek, artinya ngasih betul-betul dimanfaatkan dengan baik dan di rumah. Walaupun ibu nggak perso, artinya Mbak Titi nggak perso bagaimana itu, tapi beliau berharap betul alat-alat yang dibahkan ke Kabupaten Sleman keberadaannya betul-betul di rumah dengan baik sehingga misalnya itu usia pemakaian 2 tahun bisa, kalau disimpan bisa sampai mungkin 4 tahun atau 5 tahun. Sehingga saya berharap kita juga menghormati beliau selaku yang berusaha menghibahkan alat-alat ke Kabupaten Sleman. Sekali lagi kami juga nyuwun rekan-rekan dari kabupaten maupun dari para petani nanti yang ngagem alatan mereka betul-betul di rumah dengan baik. Mangke nopo markir setelah diagem ya boleh gawe nopo gudang untuk penyimpanan dan sebagainya. Ampun diundang-undang Nah, coba mudah-mudahan ini hanya untuk pajangan siang hari ini. Setelah itu maka juga di tempat yang nanti penjenengan agam ya dibolehki anggol dan sebagainya sehingga betul-betul alat ini kita rawat dengan baik. Dan sekali lagi matur nuwun Mbak Titi atas kunjungannya, mudah-mudahan Mbak Titi bisa selalu umur panjang, sehat, manfaat. Makanya yang bisa sampaikan, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Bupati Pak Hadi Kiswoyo, selamat sudah dilantik menjadi bupati dan kemarin sudah ikut retret. Ya, mudah-mudahan tambah ilmu dan bisa menjalankan tugas dengan baik. Yang saya hormati Bapak PLT Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Sleman Pak Rofiq. Saya hormati DPRD DIY Pak Anton Prabu dari Partai Gerindra, kemudian DPRD Sleman Pak Sotikul Siang dan Ibu Mulia Triwijaya Putri Topi Lekta Pak Koming kangen kalau Pak Koming juga Bu Dara Ayu, ada para PPL yang saya banggakan dan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Di sini juga ada, saya mau perkenalkan, ada Profesor Haryadi. Mau menambah sendiri Pak Prof. Ini dari Profesor Haryadi ini dari Malang, menemukan bibit unggul padi HMS yang biasanya di sini panen 1 hektar berapa ton rata-rata PPL? 6. Nah, ini bisa 10 ton. Jadi namanya padi HMS, hidup makmur sejahtera alias Haji Muhammad Soeharto. Nanti mungkin Prof bisa kita nanti saya kasih bantuan bibitnya untuk dipetani di sini, tapi tentunya untuk nandur ini ada protokolnya, mesti macam-macam. Nanti biar dengan kasih
pengarahan kepada PPL bagaimana di lapangan untuk ngajari petani-petaninya untuk menanam bibit ini supaya bisa jadi hasilnya yang berlipat lebih banyak, gitu ya. Bapak Ibu sekalian, dalam kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang melaksanakan. Mudah-mudahan amal ibadah kita yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini diterima Allah dan mendapat limpahan pahala yang berlipat ganda. Melalui program Kementerian Pertanian pada hari ini kami akan menyerahkan 4 unit traktor roda 4 dan 75 unit hand sprayer. Bantuan ini adalah bentuk komitmen saya dalam mendukung pertanian di Sleman secara khusus serta di daerah istimewa Yogyakarta secara umum. Kita semua menyadari bahwa sektor pertanian memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, dengan adanya Sintan ini, saya berharap dapat meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja para petani kita. Bagi saya pertanian bukan sekedar sektor ekonomi, tapi juga warisan perjuangan yang harus kita lanjutkan. Almarhum ayah saya, Presiden Soeharto, sepanjang hidupnya memiliki perhatian besar terhadap pertanian dan kesejahteraan petani. Beliau meyakini bahwa ketahanan pangan adalah kunci kemandirian bangsa. Oleh karena itu, saya merasa memiliki tanggung jawab moral untuk melanjutkan cita-cita tersebut, memastikan bahwa para petani mendapatkan dukungan penuh baik dari sisi kebijakan, fasilitas maupun teknologi. Bapak Ibu sekalian, saya juga ingin mengajak para petani untuk memanfaatkan alat-alat ini dengan sebaik-baiknya, merawatnya dengan penuh tanggung jawab sehingga manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang. Saya yakin dengan dukungan teknologi yang tepat, pertanian di Sleman akan semakin maju dan berkembang. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan program ini. Semoga menjadi langkah awal menuju pertanian yang lebih modern dan sejahtera. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Bupati Sleman, matur sangat ya. Bapak Rofek selaku PLT Kepala Dinas, Bapak Sadi Lubiar selaku fraksi Gerindra Kabupaten Sleman, Bapak dari Gerindra DIY, terima kasih sekali, dan undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Ibu, kami perkenalkan diri selaku Kepala PTB 14.1 wilayah Nipun wonten Moyudan Minggir. Ngaten Ibu, permasalahan kami ngaten Ibu nyun sewu, walaupun kami diakhiri pandemi maupun Mataram, tapi sebelum ada kesepakatan dari petani Sleman seperti itu, kita masih setiap tahunnya ada kematian 1 bulan Oktober, tapi setelah ada kesepakatan menikah 5 tahun sekali dimatikan untuk pandemik 1 bulan sekali seperti itu. Tapi permasalahan di kami minggir Moyudan menikah tanahipun tanah latoso Ibu lihat tempo maten, sehingga seandainya ada pematian 1 bulan menikah, setelah dipun airi menikah tidak semerta-merta menikah bisa pulih maten. Minimal 1 bulan atau 1,5 menikah baru bisa diolah lagi, sehingga kami permasalahan di kami minggir Moyudan menikah masalah air Ibu, sehingga nyun sewu kami di minggir menikah sekitar 44 hektar menikah berok Bu, tidak bisa ditanami masalah air menikah, sehingga kami mohon untuk minggir nyun sewu dari Bu Siti nyun sewu selaku yang kami testani ngaten kandungan selalu memberikan apa yang kami usulkan ngaten, sehingga monggo dipun bangun embung Ibu, embung untuk kalurahan minggir apalagi juga Moyudan seperti itu. Dan itu yang pertama.
Yang kedua yang saya Ibu, SDM kami untuk tenaga tanam maupun tenaga olah menika yang saya menika juga sedikit ngaten, sehingga pada saat yang saya kami tidak bisa tanam serempak karena yang saya kami dengan modifikasi alat pertanian menika misalnya pun apa untuk combine harvester menika juga kita tidak bisa masuk ke kami karena tanah kami lihat lempung, sehingga kami mohon dari bantuan Ibu dari 136 kelompok tani yang kami bina khususnya untuk tanaman padi menika, kami mohon bantuan untuk transplanter yang manual, sehingga transplanter manual menika sehingga kami berharap ada tanam serempak seperti karena yang saya untuk menginggir mayuda menika masalahipun khususnya UPT tikus, sehingga dengan adanya tanaman serempak menika insya Allah dalam penekanan UPT khususnya tikus menika bisa tertangani, sehingga kami mohon untuk setiap kelompok mungkin berat sekali ada transplanter tapi lokal, tidak yang manual, maksudnya manual tidak mesin, karena kalau mesin itu tidak bisa karena kami lihat lempung itu sehingga tidak bisa, sehingga kami mohon sekali lagi satu embung menika khususnya untuk apa minggir mayudan, dan kedua menika transplanter menika ingkang manual tidak mesin. Itu saja Ibu, matur sangat atas bantuan dengan pesertanya. Kami alhamdulillah sudah dibantu sprayer maupun ada roda 4 menika, sehingga terima kasih sekali dukungannya. Semoga pertanian jaya dan insya Allah swasembada pangan untuk tahun 2025 maupun generasi good Indonesia tahun 2024 45 menika bisa sukses dan terwujud. Terima kasih. Masalah air perlunya karena pas apa tuh harus dibersihkan ya di perawatan itu, jadi nggak bisa terairi. Tapi ada kali sekitar situ nggak ada. Jadi kalau misalnya dipakai pompa air gitu nggak bisa juga Pak. Kali ada. Nah, mungkin kalau bantuan pompa air bisa bermanfaat ya. Minimal kurang maksimal seperti itu. Biasanya pompa air itu kan beserta pipa-pipanya itu. Saya minimal pompa irigasi urbanisasi menurut. Iya. Tapi kemarin kesepakatan ada spesifik menikah kan kurang dari 500 meter menikah, jadi kurang fleksibel. Kami kan antara sungai ke lahan menikah kan lebih dari 500 meter seperti itu, sehingga kami tidak terasesi realisasi sehingga terlalu jauh dari kalinya itu. Dia ada penampungan dulu baru. Tapi kemarin spesifik tulis niku kurang dari 500. Sehingga masih bisnisnya minimal kurang dari 500, ini kan punya lebih dari 500. Iya, sementara adanya untuk pompa. Tapi kalau embung untuk periode ini belum ada. Tapi kami memang banyak permintaan embung tuh dari beberapa tempat di semua tempat tuh di Indonesia, kebanyakan perlunya embung karena itu lebih di mana-mana ya gitu. Jadi kami dari Komisi 4 pasti nanti akan menyarankan untuk supaya program embung ini supaya ada lagi untuk periode yang akan datang, dan nanti insya Allah kalau ada di sini nomor 1 pengajian. Kemudian apa tadi tanah transplanter harvester, combine harvesternya karena tangannya lempung nggak bisa. Jadi kalau memotong rumput itu bisa untuk panen. Oh ini transplanter bukannya harvester. Oh transplanter. Manualnya bukan. Ya manual. Tapi kalau mesin itu kan nggak bisa dengan tanahnya kondisi yang lempung atau suap sehingga kami minta yang manual seperti itu. Nek manual kan buat tangan kok. Iya. Baik, nanti kalau ada bantuan itu kami masukin ya, didaftarin ya. Mudah-mudahan. Pemerintah pusat ya ke Kabupaten Sleman sebagai salah satu lumbung pangan
khususnya beras di daerah istimewa Yogyakarta. Kita itu masih punya luas sawah di Sleman itu ada 15.918 hektar. Nah, kemudian kebutuhan alat mesin pertanian masih dirasa kurang, khususnya untuk traktor roda 4, sehingga sesuai dengan permintaan kami ke teman-teman di Komisi 4 melalui ketuanya Ibu Titik Suwarto, alhamdulillah hari ini terkabul, ada 4 unit nanti kita bagikan melalui Gapoktan. Dan harapan kami ini juga bisa mempercepat olah tanah untuk lahan 15.000-an hektar itu, sehingga apa yang seperti ditargetkan pemerintah pusat untuk selalu tambah tanam ya harian, itu bisa segera terrealisir. Kemudian juga bisa segera menyelesaikan lahan-lahan bero yang tadi sudah disampaikan dari wilayah Moyudan ada 44 hektar, sementara untuk Sleman itu ada kurang lebih sekitar 210-an hektar lah bro. Belum terpakai. Ya belum ditelantarkan sawah yang tidak digarap. Dan lahan bro itu kalau sudah semakin lama tanahnya semakin keras. Kalau dengan traktor roda 2 itu kurang mampu. Inilah jawabannya sebenarnya, sehingga bisa mengentaskan ya kerugian yang terjadi kalau 200-an hektar itu tidak diolah, tidak dibudidayakan, kan tidak ada hasilnya. Ini bisa segera terselesaikan. Kemudian untuk hand sprayer tadi ada sekitar 75 unit ya untuk 15 kelompok tani. Ini sebagai apresiasi kita bahwa Kabupaten Sleman sudah mulai mengembangkan untuk arah pertanian sehat atau pertanian semi organik. Kita sudah punya Perbup nomor 60 tahun 2023. Sleman akan membangun budidaya pertanian organik berbentuk kawasan. Nah, ini sebagai salah satu bentuk apresiasi. Ke depan kita harapkan semakin berkurang penggunaan pupuk organik, pupuk kimia di Kabupaten Sleman. Saya sepakat bahwa ketahanan pangan harus dicapai, tapi saya akan lebih sepakat lagi bahwa pangan yang dihasilkan itu lebih sehat untuk yang mengkonsumsinya. Dan sudah mulai 2023 kemarin kita awali. Ya. Untuk yang bantuan 4 unit ini apakah sudah cukup mengcover ratusan hektar? Sebenarnya kami di lapangan itu sudah ada sekitar 8 unit ya. Kami kira dari sisi jumlah ideal sebenarnya mungkin sekitar 15 sampai 20 unit, tapi ini sudah cukup karena kita juga memahami bahwa belum tentu ada operatornya. Ini kami di awal memang hanya nyuwun 4 ini kami sudah sepakat dengan Gapoktannya sudah ada operatornya, karena itu kunci. Jadi kalau semuanya nanti tergantung ke bengkel dan itu berbahaya repot. Nah, operator itu maksudnya tidak hanya semacam driver tok, tapi dia juga bisa memperbaiki kecil-kecilan. Karena kayak kalau kita jenengan punya mobil tuh kan, ya masuk yang kecil ke bengkel kan mending diperbaiki. Nah, ini maksud saya operator itu seperti itu, tidak hanya sebagai driver, tapi dia bisa juga merawat dengan kecil-kecil. Nah, ke depan kita akan upayakan bahwa nanti akan ada semacam unit layanan teknis daerah yang bisa menemani, mendampingi teman-teman pelaku brigade Alsina, brigade alat mesin pertanian di Sleman. Seperti mungkin kalau sudah sampai ke perbaikan berat ya bisa gitu ya. Nanti mungkin kita bisa ngasih subsidi, tapi harus ada UPTD-nya. Nah, ini cita-cita ke depan kita seperti itu. Ya, harapan kepada masyarakat dengan adanya bantuan ini, Pak, seperti apa? Ya, tadi sudah saya sampaikan ini untuk mempercepat olah tanah, otomatis mempercepat budidaya pertanian. Kemudian harapan kami ini juga akan mendongkrak produktivitas di sektor tanaman pangan khususnya beras. Meskipun sebenarnya kita ini at least sudah aman ya, kita sudah surplus sekitar 55 sampai 58.000 hektar tiap tahun. Tapi ini kita akan tetap pertahankan bahwa surplus kita ini untuk menjaga ketahanan pangan di Sleman, swasembada pangan di Sleman, insya Allah sampai 50 tahun ke depan, 100 tahun ke depan. Jadi tidak harus tergantung kepada upaya modernisasi. Nah, harapan kami petani, kelompok tani, Gapoktan juga sudah mulai membuka diri untuk kehadiran alat-alat seperti ini, tidak terkungkung di masa lalu. Kadang-kadang kan ada penolakan, wah ini teko kok
macuk ora payung gak aku. Kan seperti itu sing tenaga betul. Sapi ini aku malah radinggo, tapi sapi sekarang kan cuma di kandang. Ya jadi intinya bahwa ini mau tidak mau, suka tidak suka, modernisasi petani harus hadir. Oke, di tengah-tengah semangat tenaga kerja di sektor pertanian, gitu. Kalau ini untuk lahan 1 hektar itu paling cukup 45 menit sampai 1 hektar untuk ngeluku. Coba bandingkan dengan sapi. Moyudan, Sayegan, Sleman, Kalasan. Ya ada 4 kapanewon guys. Dan rata-rata setiap kapanewon itu sekitar 1000-an hektar. Ini 1000-an hektar kurang lebih. Yang paling luas ya memang di Ngemplak sama di Moyudan ada 1350 sampai 1375 hektar. Itu yang paling luas. Sehingga dengan kehadiran alat ini ya mempercepat olah tanah. Saya kira ya.